Kadang hidup terasa seperti perjalanan yang terlalu berat untuk kita lewati. Tapi ada satu sosok dari timur, dari tanah Papua tepatnya, yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir, bahwa tekad dan keberanian bisa mengubah hidup siapapun. Beliau adalah Bapak Bahlil Lahadalia. Siapa sangka seorang yang kini duduk sebagai Menteri Investasi Republik Indonesia dulu hanyalah seorang anak kecil dari fak-fak yang harus berjualan kue demi melanjutkan sekolah. Di usia ketika banyak anak bermain, Bapak Bahlil di masa kecilnya justru berdiri di pinggir jalan, menawarkan kue ke setiap orang yang ia temui. Kemudian masuk ke bangku SMP. Ia bahkan sudah menjadi kondektur dan sopir angkot, membawa teman-teman sekolahnya untuk mencari sedikit uang tambahan. Pada sosok beliau hanya ada kerja keras dan doa ibu. Serta beliau sangat yakin bahwa pendidikan adalah jalan satu-satunya untuk keluar dari jurang kemiskinan. Saat kuliah di Jayapura, Bapak Bahlil tumbuh menjadi aktivis muda yang kritis. Ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, menjadi ketua senat dan ikut dalam berbagai gerakan reformasi. Di masa inilah dirinya ditempa. Ia belajar tentang kepemimpinan, komitmen, dan tanggung jawab. Ia belajar bahwa perubahan tidak lahir dari keluhan, tapi dari aksi nyata. Dan yang paling penting mengejutkan adalah Bapak Bahlil tidak pernah bermimpi menjadi menteri. Bagi beliau terlalu tinggi, merasa tidak pantas karena tidak sekolah ke luar negeri dan juga tidak punya relasi internasional. Alhamdulillahnya luar biasa, tapi Tuhan berkata lain ketika Bapak Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Bapak Bahlil sangatlah terkejut. Kepercayaan itu adalah bukti bahwa kerja keras selalu menemukan jalannya. Di hari ke-6 menjabat, Bapak Bahlil langsung dipanggil Presiden. Dan ada 5 perintah penting yang diberikan kepada beliau, yaitu investasi harus inklusif, tidak hanya Jawa, tetapi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tentu hal tersebut harus berkualitas serta berdampak nyata. Beliau juga dituntut untuk menciptakan kawasan ekonomi baru, perhatian UMKM, tulang punggung ekonomi nasional, serta selesaikan perizinan lambat dan masalah investasi yang mangkrak. Tentunya perintah itu bukanlah tugas yang ringan, akan tetapi seseorang yang tumbuh dari keterbatasan tidak pernah takut akan tantangan. Bapak Bahlil bukan tipe menteri yang hanya duduk di balik meja dengan jas yang rapi. Beliau turun langsung ke lapangan, mendatangi pengusaha satu persatu, menanyakan masalah mereka, dan mencari solusi terbaik. Beliau percaya bahwa pemerintah harus melayani, bahwa investasi hanya datang jika ada kepastian, transparansi, dan efisiensi. Dengan gerak cepat dan dengan keberanian menembus birokrasi yang lama, Bapak Bahlil menjadi salah satu figur penting yang menggerakkan arus investasi Indonesia. Dan kerennya, Bapak Bahlil itu tidak pernah lupa akan akar perjuangannya, bahwa UMKM adalah pahlawan ekonomi yang sesungguhnya, dan setiap investasi harus membawa manfaat bagi rakyat sekitar. Dari penjual kue kecil di fak-fak, dari sopir angkot yang membawa teman-temannya ke sekolah, dari seorang pemuda yang tidak pernah membayangkan dirinya menjadi pejabat tinggi, kini Bapak Bahlil Lahadalia menjadi salah satu tokoh yang mendobrak batasan. Beliau menunjukkan bahwa keberhasilan bukan soal lahir di mana, tetapi tentang apa yang kita lakukan dengan kehidupan kita. Kisah beliau adalah bukti bahwa Indonesia punya banyak anak bangsa yang hebat, bahwa kepemimpinan tidak pernah melihat daerah asal, tidak mengenal kasta, serta tidak mengenal level ekonomi. Dari beliau kita melihat bahwa hanya ada satu, bahwa setiap perjuangan akan menemukan jalannya. Inilah kisah seorang anak Papua yang menembus batas-batas hidupnya. Kisah Bapak Bahlil Lahadalia, bahwa masa depan milik mereka yang setiap harinya selalu bergerak walau langkah kecil. Dan dari tempat yang sederhana sekalipun, lahirlah pemimpin besar untuk bangsa kita.